Ya, Donald Trump kembali menunjukkan taringnya di panggung perdagangan dunia. Skema tarif baru yang diumumkan awal Agustus langsung menghantam negara-negara mitra dagang yang dianggap tak sejalan dengan kebijakan Washington. Namun, tak semua memilih tunduk dari Eropa hingga Asia. Sejumlah negara rela dihajar tarif puluhan persen demi mempertahankan kepentingannya. Ada pula yang menempuh jalur negosiasi keras meski sadar konsekuensinya adalah tekanan ekonomi jangka pendek. Trump bahkan menyoroti India yang disebutnya mengimpor minyak Rusia secara langsung maupun tidak langsung dan menilai langkah itu ikut mendanai mesin perang Moskow. Jadi kalau mereka melakukan itu, saya tidak akan senang, tegasnya. Dan bagi Trump, kebijakan ini bukan sekedar perang angka di neraca perdagangan, tapi pesan politik kepada dunia bahwa Amerika Serikat tak segan menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara lain. Apakah ini memicu babak baru perang dagang global atau sekedar gertakan politik yang akan mereda? Mari kita bahas selengkapnya dalam Tarif Trump Guncang Dunia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang perdagangan global lewat kebijakan tarif tinggi terbaru terhadap lebih dari 90 negara. Kebijakan ini mulai berlaku awal Agustus 2025 dan menjadi bagian dari strategi Trump untuk menekan defisit perdagangan Amerika Serikat sekaligus mengembalikan industri manufaktur ke tanah air. Sejumlah bea masuk melonjak tajam bahkan hingga 50%. Ini memicu kekhawatiran di pasar global. Bagi pelaku usaha Amerika Serikat, biaya tambahan ini hampir pasti akan dibebankan oleh konsumen akhir yang berpotensi mendorong inflasi barang impor dan mempengaruhi daya beli. Langkah Trump juga memicu ketegangan diplomatik negara-negara mitra dagang utama seperti India, Brazil, Kanada, dan juga Swiss yang selama ini menikmati hubungan relatif stabil dengan Amerika Serikat, kini berpacu dengan waktu untuk merundingkan kembali syarat perdagangan mereka. Sebagian berharap bisa mengamankan pengecualian tarif, sementara lainnya bersikap melakukan aksi balasan yang dapat memperburuk ketegangan dagang. Ini kalau kita lihat ada tarif dagang, ada beberapa negara begitu ya, ada Bangladesh. Ini tarif terbarunya 20%, lalu resiprokal per 2 April sebesar 37%, lalu ada Brazil 50%, Kamboja, Costa Rica, dan kalau misalkan kita lihat yang paling banyak juga ini kalau kita lihat ada Myanmar 40% dan juga tarif resiprokalnya sebesar 44%. Lalu kita lihat ada Laos yang mencatatkan 40% dan tarif resiprokal per 2 April mencapai 48%. Ada pula kalau misalkan kita melihat begitu ya, Swiss juga sangat tinggi sekali, tapi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lalu juga kita lihat ada Indonesia sudah deal ya, tarif terbarunya 19%. Lalu banyak juga kita lihat negara-negara yang ini sudah mencapai kesepakatan. Tapi dari banyaknya negara yang terkena tarif ini ada beberapa yang menjadi sorotan. Karena memang skala perdagangannya dan juga tensi politiknya dengan Washington. Kita lihat di slide berikutnya ada India. Ini jadi India masuk daftar negara yang paling terpukul oleh gelombang proteksionisme baru Trump. Negeri Bollywood ini resmi dikenakan tarif impor hingga 50% setelah Trump ini menambah bea masuk 25% sebagai sanksi karena India tetap membeli minyak dari Rusia. Jadi Trump menuding langkah itu ikut mengalirkan dana ke mesin perang Moskow dan menyebut tarif tinggi sebagai cara menekan negara-negara yang dianggap mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Dan kalau kita lihat nih ya, ini berdasarkan pernyataan dari Trump. Ini saya menemukan bahwa pemerintah India secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak dari Federasi Rusia. Dan jika mereka membeli minyak dari Rusia, mereka akan mendanai mesin perang. Dan kalau mereka melakukan, maka saya akan tidak senang. Nah, respons New Delhi langsung keras terhadap pernyataan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India menilai kebijakan ini tidak adil, tidak masuk akal, tidak dapat dibenarkan. India menegaskan impor minyak adalah keputusan berbasis pasar demi menjamin keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduknya. Bagi India, hubungan dagang dengan Amerika Serikat memang penting, namun keamanan energi dianggap prioritas yang tidak bisa dikompromikan. Beberapa analis memprediksi tarif ini akan mendorong India semakin memperkuat hubungan dagang dengan Rusia dan Tiongkok, sekaligus menguji batas kesabaran Washington dalam mempertahankan kemitraan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Lalu negara berikutnya kita lihat ada Brazil. Jadi Brazil juga kena hantam gelombang tarif tinggi ala Donald Trump. Negara terbesar di Amerika Serikat ini dikenai tarif impor 50% dengan pengecualian untuk komoditas seperti minyak, pesawat, dan jus jeruk. Namun sektor unggulan seperti daging sapi dan juga kopi justru masuk daftar kena sanksi. Beberapa analis menilai kebijakan ini bukan semata-mata soal perdagangan, tapi syarat muatan politik.
Trump dikenakan dekat dengan mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang kini menghadapi kasus hukum sehingga tarif tinggi ini dipandang sebagai langkah menekan sekaligus melindungi sekutunya. Dan dari sisi ekonomi, pemerintah Brazil memperkirakan dampaknya terhadap PDB tidak terlalu besar karena ekspor mereka lebih banyak mengalir ke Tiongkok dan juga negara-negara BRICS. Namun kalau kita lihat ya, pasar keuangan dan investor tetap waspada sebab kebijakan sepihak Amerika Serikat ini menambah ketidakpastian global yang sudah tinggi akibat perlambatan ekonomi dan juga fluktuasi harga komoditas. Dan kita lihat di negara berikutnya ada Swiss. Ya, Swiss juga ikut terguncang setelah Trump menetapkan tarif impor 39% untuk berbagai produk asal negara tersebut. Jadi meski angkanya tidak setinggi negara lain, tarif ini signifikan ya bagi Swiss yang selama ini sebenarnya menikmati hubungan stabil dengan Amerika Serikat. Jadi ada sektor farmasi ini yang menjadi tulang punggung ekspor Swiss awalnya dikecualikan dari kebijakan ini. Namun ancaman Trump untuk menaikkan tarif sektor ini hingga 250% dalam 18 bulan ke depan ini tentu saja membuat kekhawatiran melonjak. Pemerintah Swiss segera mengirim delegasi ke Washington untuk membuka jalur diplomasi untuk menekankan peran vital produk farmasi mereka dalam sistem kesehatan global sekaligus memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini berisiko melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan juga jika tarif farmasi benar-benar diterapkan, Swiss diperkirakan bisa kehilangan hingga 2% dari PDB. Dan dengan ancaman hilangnya ribuan lapangan kerja di sektor yang bernilai tinggi. Jadi memang Swiss juga sedang was-was begitu ya. Dan terakhir ada Kanada. Kanada ini juga nggak luput dari target tarif tinggi Trump. Jadi negeri tetangga Amerika Serikat ini dikenai bea masuk 35%, lalu juga sebagian besar produk dan untuk 50% untuk baja, aluminium dan juga tembaga. Padahal kedua negara terikat perjanjian dagang CUSMA bersama Meksiko ya, ini kalau misalkan kita lihat. Nah, kebijakan sepihak ini dinilai melanggar semangat perjanjian dan juga memicu kecaman dari Ottawa. Pemerintah Kanada menyayangkan ya langkah Amerika Serikat yang diambil tanpa konsultasi dan menegaskan akan lebih selektif memilih mitra dagang. Menteri Keuangan Kanada ini mengungkapkan rencana memperluas kerjasama dengan negara-negara Eropa dan juga Asia guna mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Trump mengklaim telah dihubungi Perdana Menteri Kanada untuk membahas kesepakatan baru. Namun hingga kini belum ada titik terang. Jadi tanpa perjanjian yang jelas, hubungan dagang senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya terancam mengalami penurunan signifikan. Ya kalau kita lihat pemirsa ya, gelombang tarif tinggi ala Donald Trump jelas bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Ini adalah pesan keras bahwa peta perdagangan dunia bisa bergeser kapan saja. Negara-negara kini dihadapkan pada pilihan sulit, mengalami atau mengalah demi stabilitas atau bertahan demi kedaulatan ekonomi. Jadi pilihannya hanya dua itu. Harapannya diplomasi dan juga negosiasi bisa menjadi rem yang efektif sebelum bara ini berubah menjadi api perang dagang global. Karena di era saling ketergantungan seperti ini, satu kebijakan tarif dari Washington bisa menggentarkan begitu ya pasar di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia.